Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Berondong Plus, bagian 35. Itu hanya masa lalu. Kau bahkan juga sama kotornya denganku di masa lalu, tukas Widi tak terima. Elang terkekeh. Ya sudah, aku hanya bercanda. Serius amat. Ujarnya sembari mengusap puncak kepala Widi. Apa kau tidak mau mencobanya lagi? Mungkin saja milikmu itu, untuk sekarang enggak. Aku ingin fokus merintis usahaku ini, agar bisa berkembang semakin besar. Aku juga sudah berjanji pada diriku sendiri, kalau tidak akan bercinta lagi jika belum menikah, potong Elang. Kalau begitu, ayo kita menikah. Usul Widi. Kau yakin ingin menikah denganku? Aku nggak bisa memberi kepuasan batin loh, kata Elang. Aku nggak peduli. Udah deh, sebaiknya kita fokus membesarkan usaha ayam ini. Elang beranjak dari hadapan Widi, dia tak mau memperpanjang pembicaraan. Ide Widi untuk meminta bantuan kenalannya, untuk mempromosikan usaha ayam Elang, sukses besar. Usaha ayam Elang langsung viral. Pembeli yang datang membludak. Elang sampai harus membayar 3 orang, untuk membantunya melayani pembeli. Karena itu, Elang pindah berjualan ke tempat yang lebih besar. Lama-kelamaan semakin banyak pundi-pundi uang yang terkumpul, Elang sekarang sudah jadi seorang pimpinan. Kini Elang dan Widi sedang duduk berduaan di balkon, keduanya sedang menikmati segelas es teh. Widi terus menatap Elang. Ia semakin mengagumi cowok itu karena selalu bekerja keras, dan telah sepenuhnya berubah menjadi lebih baik. Cup! Sebuah ciuman didaratkan Widi ke pipi Elang, cowok itu sontak membulatkan mata. Belum sempat berucap, Widi kembali memberikan ciumannya, namun kali ini ke bibir. Wid! Seru Elang. Maaf. Udah nggak tahan, tukas Widi. Elang tersenyum, dia sepenuhnya telah tergoda. Elang lantas menarik tengkuk Widi, lalu dirinya pagut bibir cewek itu. Keduanya langsung berciuman dengan intens. Perlahan, si Jumron pun bangkit. Merasa kalau miliknya telah bangun, Elang buru-buru melepas tautan bibirnya dari mulut Widi. Kenapa? Timpal Widi yang merasa heran. Aku kebelet. Elang bergegas beranjak menuju toilet, di sana dia menyelesaikan masalahnya sendiri. Sepertinya Elang cemas kalau dirinya lepas kendali, ia takut mendapat kutukan lagi. Elang sudah bertekad, kalau dirinya hanya akan bercinta pada wanita yang dinikahinya. Hari demi hari berlalu, bisnis ayam Elang semakin sukses. Usahanya itu, sudah memiliki 3 cabang lebih di berbagai kota. Ayam rasa produksi Elang sangat populer. Saking populernya, Elang bahkan mendapat tawaran, untuk memproduksi ayamnya secara kemasan. Elang menyetujui tawaran produksi kemasan tersebut, kini dia merupakan seorang direktur dari perusahaan ayam kemasan. Produksinya itu mengalami kesuksesan yang mumpuni. Hingga Elang pun, mulai membuat produksi baru dengan bahan selain ayam, ia membuat daging sapi menjadi nugget. Di tengah kesuksesan Elang, ada seorang cewek yang terus merasa gelisah. Dia sedih, karena Elang tak kunjung meresmikan hubungan. Cewek itu tidak lain adalah Widi. Di perusahaan, dirinya memegang posisi sebagai manajer utama. Widi yakin kalau Elang masih tidak percaya diri, membangun hubungan serius hanya karena kondisi impotennya. Alhasil, dia mencoba mencari solusinya. Setelah berpikir keras, Widi mendapatkan sebuah ide. Nama Dara terlintas di benaknya. Ini ide gila. Tapi aku harus melakukannya jika ingin terus bersama Elang, gumam Widi. Kini dia mendatangi kantor Elang, dirinya ingin bicara serius dengan cowok itu. Apa kau akan terus begini padaku? Tukas Widi. Wid, aku punya ide agar impotenmu bisa sembuh. Potong Widi. Mata Elang terbelalak, dia sebenarnya sudah menyiapkan banyak hal untuk melamar Widi. Elang bahkan sudah membeli rumah. Namun, semua hal yang disiapkannya belum siap 100%. Apa? Elang penasaran dengan ide yang dimaksud Widi. Bagaimana kalau kau melakukan tresome? Denganku dan Dara, ungkap Widi. Gelek.
Elang menenggak salivanya satu kali. Perasaan egois seketika menyelimutinya, terlebih dia mencintai Widi dan Dara. Elang tak bisa membayangkan bagaimana luar biasanya jika bercinta dengan kedua cewek itu sekaligus. Namun Elang buru-buru menepis pikiran kotornya, dia yakin Dara tidak akan mau melakukannya. Jangan berpikir yang tidak-tidak. Lagi pula sepertinya Dara tidak akan mau, kata Elang. Aku akan bicara padanya, sahut Widi. Elang terdiam, padahal dia bisa saja menghentikan Widi. Akan tetapi, dirinya membiarkan cewek itu berlalu begitu saja. Elang berharap usaha Widi berhasil. Widi mencoba menemui Dara ke rumah. Mengingat, Dara merupakan salah satu anak mantan presiden, tidak sulit menemukan alamat rumahnya. Saat tiba di rumah Dara, Widi langsung menanyakan keberadaan cewek itu. Kebetulan sekali Dara sedang ada di rumah. Dia terkejut melihat kedatangan Widi, Dara lantas mengajak Widi masuk dan bicara di sofa. Pasti kau ingin membicarakan tentang Elang? Bagaimana kabarnya? Aku lihat dia sukses dengan usahanya sekarang, cecar Dara. Jelas dia masih memiliki perasaan pada Elang. Kalau kau tahu, kenapa tidak menemuinya? Tanggap Widi. Karena terakhir kali dia menyuruhku untuk tidak menemuinya lagi. Apa benar dia menderita impoten? Apa dia sudah periksa ke dokter? Tanya Dara. Widi segera menceritakan semuanya. Dia mengatakan, kalau Elang masih menderita impoten hingga sekarang. Itulah alasan aku datang menemuimu. Aku ingin mengajakmu melakukan hal gila, ini benar-benar ide gila. Tapi aku ingin kita mencobanya demi kesembuhan Elang, jelas Widi panjang lebar. Hal gila? Apa? Dara lantas penasaran. Widi mendekati Dara, ia memberitahukan idenya dengan cara berbisik ke telinga. Saat mendengar ide itu, mata Dara membulat sempurna. Aku tidak memaksamu melakukannya, aku hanya memberikan usul. Kalau kau menolak, itu adalah hakmu, ujar Widi. Elang sekarang sedang sibuk di ruangannya. Sekretarisnya tiba-tiba memberitahu kalau ada tamu yang datang. Elang lantas menyuruh tamu tersebut untuk datang ke ruang kerjanya. Pupil mata Elang membesar, karena tamu yang datang sangat tak terduga. Dia tidak lain adalah Aura, gadis yang dirinya tolong saat di gunung. Karena Aura pula, Elang bisa jadi sukses sampai sekarang. Aura. Elang langsung berdiri dari tempat duduk. Elang. Aura memanggil lirih, ia tersenyum tipis. Ada apa? Kenapa kau ke sini? Tanya Elang. Apa aku tidak boleh ke sini? Tanggap Aura. Tidak, bukan begitu. Hanya saja, orang sibuk sepertimu punya waktu untuk menemuiku. Aku senang, ungkap Elang. Tanpa diduga, Aura memecahkan tangis. Elang sontak bingung, namun cowok itu segera memberikan air putih, agar bisa menenangkan Aura. Bisnis keluargaku bangkrut. Papa di penjara, karena terlibat penggelapan dana. Mamaku kena serangan jantung dan sudah meninggal, aku sendirian, isak Aura. Elang yang mendengar, otomatis cemas. Kau tidak sendirian, ada aku. Kita sudah seperti keluarga. Lagi pula, karena kaulah aku bisa sukses seperti sekarang, tuturnya. Aku sebenarnya sangat malu datang menemuimu, tapi papa memaksaku. Katanya hanya dirimu yang bisa dia percaya untuk menjagaku, ujar Aura. Dia ingin aku menyerahkan ini padamu, lanjutnya sembari mengeluarkan sebuah surat. Aura memberikan surat itu pada Elang. Elang langsung membaca surat tersebut. Dia kaget, karena dalam surat itu Ridwan menyuruhnya untuk menikahi Aura. Alasannya karena Ridwan akan lama di penjara. Selain itu, Ridwan juga mengaku kalau keluarganya tak ada yang peduli. Perlahan Elang menurunkan surat yang dibacanya, ia menatap Aura dengan nanar. Papamu menyuruhku menikahimu, tapi bagaimana denganmu? Memangnya kau mau? Tanya Elang. Aku akan melakukan apapun yang papa suruh. Sebenarnya dia juga sedang sakit sekarang, makanya dia melakukan ini. Aura berusaha keras menghentikan tangisnya. Elang jadi kalut. Dia tentu memikirkan Widi, perempuan yang ingin dinikahinya. Bagaimana kalau begini, aku akan memberikanmu biaya hidup dan tempat tinggal. Kita tidak harus menikah.
Maaf sebelumnya, tapi kita tidak memiliki hubungan sedekat itu untuk menikah, ucap Elang panjang lebar. Menikah itu hanya status, mungkin itulah yang diinginkan papaku. Kita bisa menikah tapi bisa tetap menjalin hubungan seperti teman. Yang penting, papaku merasa kalau keinginannya terpenuhi, sahut Aura. Ia memperhatikan ekspresi Elang yang tampak gelisah. Apa kau keberatan melakukannya? Tidak, bukan begitu. Masalahnya aku punya wanita yang ingin kunikahi, ungkap Elang. Kalau begitu poligami saja, aku tak masalah. Kita bisa nikah kontrak, kata Aura. Elang membulatkan mata, dia tak menyangka Aura akan berucap begitu. Mungkin cewek itu sedang berada di titik terendah dalam hidupnya, dan dia sudah kehilangan harapan. Poligami? Tanggap Elang, ia mengerjapkan matanya dengan cepat. Bersamaan dengan itu, terdengar bunyi ketukan pintu. Elang pun menyuruh orang yang mengetuk untuk masuk. Elang semakin dibuat kaget tatkala orang yang datang adalah Widi. Parahnya dia tidak sendiri, ada Dara bersamanya. Gelek. Elang menelan salivanya satu kali. Dia sudah membayangkan, dirinya akan bercinta dengan 3 wanita sekaligus. Namun itu tak berlangsung lama, Elang segera membuang pikiran kotornya tersebut. Memang alami bagi seorang lelaki berpikir begitu, apalagi saat dirinya merasa melihat ada kesempatan di depan mata. Siapa dia, El? Tanya Widi, dia dan Dara menatap Aura. Elang bangkit dari tempat duduknya. Dia segera memperkenalkan Dara dan Widi pada Aura, begitupun sebaliknya. Aura adalah alasan kenapa aku bisa sukses seperti sekarang, ungkap Elang. Dia segera menatap Dara dan Widi secara bergantian, seolah menanyakan maksud kedatangan mereka. Jujur saja, Elang sangat ingin memiliki Dara dan Widi sekaligus. Jika bisa, Elang ingin menikahi keduanya. Itulah alasan, kenapa Elang masih merahasiakan bahwa dirinya masih impoten. Dara setuju melakukannya, ucap Widi. Aku melakukannya agar kau bisa sembuh, ungkap Dara. Tapi ada satu masalah. Sebelum aku jadi sukses seperti sekarang, aku sudah berjanji pada diriku sendiri kalau aku hanya akan bercinta pada wanita yang kunikahi. Jika kalian ingin aku setuju melakukan itu, maka otomatis kalian harus menikahiku dulu, jelas Elang panjang lebar. Dia melirik Aura, cewek itu tampak terkejut. Bagaimana tidak terkejut? Elang mengatakan, kalau dirinya ingin menikahi Dara dan Widi sekaligus. Itu mengartikan kalau Aura akan jadi yang ketiga. Aku sama sekali tak masalah. Karena aku sudah menantikan itu sejak dulu, imbuh Widi yakin. Mungkin itu akan sulit bagiku, tapi aku memilih menikah denganmu daripada terus hidup dalam kekangan. Selama ini keluargaku telah membuatku sesak. Aku bersedia menikah denganmu, El, meski harus berbagi dengan perempuan lain. Karena menurutku itu bisa dilakukan, karena dulu kita pernah begitu, kata Dara. Elang tersenyum senang, ia menatap lekat Dara dan Widi secara bergantian. Sungguh, dia juga ingin mencium bibir kedua cewek itu sekarang. Namun karena ada Aura, Elang merasa harus menahannya. Kalau kalian sudah sepakat, maka aku akan segera menyiapkan pernikahan kita, ucap Elang. Dara dan Widi mengangguk bersamaan, keduanya juga sempat saling bertukar pandang dan tersenyum. Hubungan mereka telah damai. Setelah itu, Elang meminta waktu untuk bicara dengan Aura, ia menyuruh Dara dan Widi menunggu. Kini Elang dan Aura berdiri saling berhadapan. Kau sudah mendengar semuanya kan tadi? Tanya Elang. Iya. Apa itu berarti kau akan menikahi keduanya? Aura memastikan. Elang mengangguk. Ini aneh, tapi hatiku menyukai keduanya. Bahkan bila disuruh memilih salah satu dari mereka, aku tak akan bisa, ungkapnya. Aku tak menyangka kau seperti ini, komentar Aura. Maka dari itu, sebaiknya kita tidak menikah. Aku akan menemui papamu di penjara dan bicara padanya baik-baik. Aku janji, akan menanggung semua kebutuhan hidupmu, tutur Elang. Aku percaya padamu. Dan buatlah papaku mengerti, tanggap Aura. Aku yakin dia mengerti. Dia pasti tidak mau melihat putrinya menjadi istri ketiga, sahut Elang. Aura lantas tergelak, Elang segera memberikan uang untuknya. Cowok itu juga menyuruh sekretarisnya,
agar bisa mencarikan Aura tempat tinggal. Hari demi hari terlewat, Elang telah menemui Ridwan di penjara. Sesuai dugaannya, lelaki itu setuju dengan pilihan Elang dan Aura yang tak mau menikah. Yang terpenting Elang sudah memenuhi kewajibannya untuk membantu Aura dalam hal finansial. Hari pernikahan Elang juga telah tiba, ia hanya mengundang orang yang menikahkan dan saksi saja kala itu. Setelah selesai, Elang, Widi dan Dara pergi ke Hotel Bintang 5. Mereka menyewa kamar sut untuk menikmati malam pertama yang begitu memanjakan isi celana. Elang berjalan sambil merangkul Dara dan Widi dengan dua tangannya. "Aku sangat mencintai kalian berdua," ucap Elang saat memasuki kamar sut. Lalu dia kecup bibir Widi dan Dara secara bergantian. "Berjanjilah kau akan bersikap adil," tukas Dara sembari melepas dasi Elang. Ia memasang tatapan nakalnya. Elang ingin segera menerkam Dara. Tetapi belum sempat melakukan itu, Widi menarik jasnya dari belakang. "Ayo kita lakukan hal gila sekarang," ujar Widi seraya melepas jas Elang, ia menghamburkan ciuman ke tubuh cowok itu. Widi juga bekerja sama dengan Dara untuk melepas semua pakaian Elang. Hingga akhirnya keadaan cowok tersebut polos. Elang dipaksa telentang ke ranjang, saat itulah Widi dan Dara saling melepas penghalang mereka. Melihat pemandangan itu, si jagur Elang langsung berdiri tegak. "Wid, aku rasa kita berhasil," seru Dara sambil tertawa senang. Hal serupa juga dilakukan Widi. "Iya, kalian sudah berhasil. Bisakah kita lakukan sekarang? Aku sudah nggak tahan," kata Elang. Dia segera menarik Widi dan Dara. Bersambung.